Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang CEO dingin benci wanita bertemu dengan gadis yang takut pria, kontrak cinta bikin keduanya jatuh hati. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah mencerminkan suasana hati Leonardo Hartono yang berdiri di balik jendela kaca besar kantornya, memandangi kota tanpa ekspresi. Lelaki itu bukan hanya CEO termuda di antara para raksasa bisnis tanah air, tetapi juga yang paling ditakuti. Wajah tampannya bagai pahatan, dingin dan tak menyisakan celah bagi kehangatan. Ia tak pernah tertarik pada cinta, apalagi wanita. Baginya, perempuan hanyalah sumber luka, seperti ibunya yang meninggalkan rumah dengan lelaki lain saat ia baru berusia 10 tahun. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah membiarkan perempuan manapun menyentuh hatinya lagi. Di sudut lain kota, Aurora Sari sedang menggenggam erat sebotol obat di tangannya. Nafasnya bergetar saat ia melangkah keluar dari apotek. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban. Adiknya, yang menderita penyakit jantung bawaan, membutuhkan operasi segera. Biaya itu seperti mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia hanya seorang gadis sederhana yang hidup dari upah toko bunga kecil. Dan lebih dari sekadar kemiskinan, Aurora hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap pria, luka masa kecil yang masih menyesakkan hingga kini. Ayahnya yang kasar, pukulan yang rutin ia terima, dan malam-malam penuh isak tangis ibunya membentuk dinding tak kasat mata dalam dirinya. Pria adalah bahaya, pria adalah luka. Takdir seolah mengatur pertemuan mereka dengan jahat. Seorang teman lama Aurora, bekerja sebagai sekretaris di perusahaan Hartono Group, tahu akan situasi Leo, warisan keluarganya terancam jika ia tidak menikah dalam 6 bulan. Ia juga tahu tentang kesulitan Aurora. Maka sebuah ide gila lahir, menjodohkan dua hati yang sama-sama rusak, dengan satu kesepakatan dingin, pernikahan kontrak tanpa cinta. Bagi Leo, ini bukan masalah. Ia tidak perlu cinta, hanya status. Dan gadis yang takut padanya akan menjadi pasangan yang sempurna, tidak akan menuntut, tidak akan berharap. Ketika Aurora mendengar tawaran itu, hatinya langsung menolak. Bagaimana mungkin ia hidup serumah dengan pria asing? Namun ketika ia melihat wajah adiknya yang pucat, napasnya yang pendek-pendek, dan tumpukan tagihan yang menanti, tekadnya mulai tergoyahkan. Ia menatap langit abu-abu dari balik jendela rumah kontrakan mereka. Kadang, cinta bukan pilihan, tapi pengorbanan. Mungkin, jika ia cukup kuat, ia bisa bertahan 6 bulan. Toh pria itu tak menginginkan cinta, hanya formalitas. Dan ia sendiri tak pernah percaya cinta bisa menyelamatkan siapapun. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang rapat lantai 30, tempat di mana biasanya keputusan-keputusan bisnis besar dibuat. Aurora masuk dengan langkah gugup, sedangkan Leo hanya menatapnya dengan tajam, seperti membaca semua lapisan luka dalam dirinya. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya satu kalimat dingin yang terucap, kau terlihat cukup patuh. Kau akan jadi istri yang cocok untuk kontrak ini. Aurora menelan ludah, merasakan nadi di lehernya berdetak tak beraturan. Bukan karena cinta, tapi karena ketakutan. Dan Leo, yang terbiasa memegang kendali, tidak tahu bahwa gadis rapuh di hadapannya akan perlahan mengguncang semua dinding yang selama ini ia bangun. Di ruangan yang penuh keheningan itu, dua jiwa yang patah saling menatap. Tanpa disadari, takdir telah memulai permainan rumitnya. Mereka belum tahu bahwa kontrak dingin ini akan menjadi awal dari pertarungan emosi yang lebih dari sekadar akal dan logika. Dua luka lama, dua dunia yang bertolak belakang, sebentar lagi akan saling menyentuh. Bukan karena cinta, belum. Tapi karena luka yang saling mengenali. Aurora duduk di kursi kulit hitam yang dingin. Tubuhnya terasa kecil dalam ruangan megah itu. Ruang rapat yang dipenuhi cahaya putih dari langit-langit tampak seperti ruang interogasi, dan Leonardo Hartono yang duduk di seberangnya terlihat seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tangannya terlipat di atas meja, wajahnya tanpa emosi. Pernikahan ini akan berlangsung 6 bulan. Kau hanya perlu berperan sebagai istriku di depan publik. Tidak lebih. Suaranya tegas, datar,
namun menusuk hingga tulang. Aurora menggigit bibir, berusaha meredam gemetar di dadanya. Bukan karena ia tidak mengerti, tapi karena insting lamanya berteriak, larilah. Namun Leo memperhatikan sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Wajahnya pucat, namun matanya menolak tunduk. Ia takut, ya, tapi tidak menyerah. Di matanya, Leo melihat pantulan dirinya sendiri, seseorang yang berusaha bertahan dari luka, dengan cara yang ia sendiri pahami. "Apa kau punya syarat?" tanya Leo. Aurora menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Aku tidak ingin disentuh, sama sekali." Leo mengangkat alis, tapi tak berkata apapun. Dalam hatinya, ia justru merasa lega. Perempuan yang tak ingin disentuh akan lebih mudah dikendalikan, tidak akan menuntut kehangatan, tidak akan berharap cinta. Kesepakatan itu tercapai hanya dalam 1 jam. Aurora menandatangani kontrak dengan tangan yang gemetar, seolah ia baru saja menukar kebebasannya demi secercah harapan bagi adiknya. Di matanya, Leo adalah badai yang tak bisa ditebak. Ia bukan lelaki yang membentak atau menunjukkan amarah, tapi justru karena itu, ia lebih menakutkan. Sikap diamnya menciptakan tekanan yang menghimpit Aurora hingga napas pun rasanya sesak. Namun dalam diam itulah, Leo memperhatikan setiap gerak-gerik Aurora. Ia menyadari satu hal, perempuan ini tidak sedang bermain peran. Ketakutannya nyata, dan anehnya, itu membuat Leo menahan langkahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menakut-nakuti seseorang. Hari itu juga, Aurora resmi pindah ke rumah megah milik Leo di kawasan elit Jakarta. Rumah itu besar, modern, tapi sunyi. Tak ada foto, tak ada jejak kehidupan. Seperti pemiliknya, rumah itu dingin dan steril. Aurora diberi kamar di lantai 2, jauh dari kamar utama. Ia bersyukur, setidaknya ada jarak. Tapi malam pertama di rumah itu terasa seperti masuk ke penjara kaca, indah dari luar, tapi mengurung jiwa dari dalam. Ia berbaring di ranjang empuk, memeluk tas kecil berisi foto adiknya. Di sudut pikirannya, ia terus bertanya, apakah 6 bulan cukup untuk tidak jatuh? Tidak hancur. Sementara itu, Leo berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan yang digantung langit. Ada suara asing di dadanya, bukan rindu, bukan cinta, tapi kegelisahan. Ia tidak tahu kenapa gadis itu membuat pikirannya tak tenang. Ia sudah berurusan dengan ratusan wanita yang mencoba mendekatinya demi nama atau harta, tapi Aurora berbeda. Ia tidak ingin apa-apa selain bertahan hidup. Dan justru karena itu, Leo mulai merasa penasaran. Bukan pada tubuhnya, tapi pada luka-luka yang tersembunyi di balik mata ketakutannya. Hari-hari pertama pernikahan kontrak mereka berjalan seperti skenario kaku tanpa naskah. Aurora menjalani rutinitas rumah tangga seperti yang tertulis di dalam kontrak, memasak, menjaga citra istri di depan publik, dan tetap diam di sisinya saat menghadiri acara perusahaan. Namun di balik senyum tipisnya saat muncul di hadapan publik, Aurora menahan sesak. Setiap kali Leo berada terlalu dekat, tubuhnya tegang. Setiap kali suara langkah kaki pria itu terdengar mendekat, napasnya menahan. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa takutnya, melainkan kenyataan bahwa Leo tak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia. Hanya istri sementara, yang tak boleh melampaui batas. Namun tanpa mereka sadari, batas itu perlahan mulai memudar. Suatu malam, saat hujan deras membasahi kaca jendela rumah, Aurora menjerit dalam tidur. Ia kembali ke masa kecilnya, jeritan ibu, suara sabuk ayah, dan dirinya yang bersembunyi di bawah meja. Leo, yang sedang melewati lorong, mendengar jeritan itu. Ia membuka pintu tanpa mengetuk dan melihat Aurora menggeliat dalam ketakutan, wajahnya basah oleh air mata. Leo tidak menyentuhnya, ia hanya duduk di kursi pojok, dalam diam, hingga Aurora terbangun dengan napas memburu. Untuk pertama kalinya, Aurora melihatnya tidak sebagai monster, melainkan sebagai pria yang bisa diam dan tinggal, bukan menghancurkan. Setelah malam itu, sesuatu berubah. Leo mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia memastikan kamar Aurora memiliki kunci dari dalam. Ia mengurangi nada keras saat berbicara. Bahkan,
Saat mereka sarapan dalam diam, Leo menyisipkan kalimat sederhana seperti, tidurmu baik. Atau, makanlah sebelum dingin. Tak banyak, tapi cukup membuat Aurora bingung. Pria ini dingin, iya. Tapi tak seburuk yang ia bayangkan. Dan itu membuatnya takut, bukan pada Leo, tapi pada dirinya sendiri, karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang dulu ia pikir sudah mati. Leo pun tak lepas dari kebingungan. Setiap kali melihat Aurora menunduk saat pria mendekat, ia merasa ada kemarahan membuncah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia membenci pria yang membuat gadis itu seperti ini. Ia membenci dirinya sendiri karena mulai peduli. Padahal perjanjian mereka jelas, tidak ada hati, tidak ada ikatan. Tapi mengapa ia mulai memperhatikan warna favorit Aurora? Cara gadis itu menenang saat menyiram bunga, bahkan kebiasaan kecilnya menggigit ujung lengan baju saat gugup. Di antara dinding rumah yang dingin dan kontrak yang membatasi, dua hati mulai menemukan celah. Luka mereka masih menganga, namun perlahan saling menghangatkan. Bukan lewat pelukan, bukan lewat kata cinta, tapi lewat keberadaan yang tak lagi saling menghindar. Dan meskipun tak ada yang berani mengaku, diam-diam keduanya tahu, perasaan ini bukan bagian dari kesepakatan. Kehangatan yang mulai tumbuh perlahan di antara mereka runtuh seketika saat masa lalu Leo datang mengetuk pintu. Jessica, mantan tunangan yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan. Wanita itu datang membawa senyum angkuh dan kata-kata manis beracun. Kau sungguh menikahi gadis seperti ini, Leo. Dia terlihat murah, ucap Jessica sambil menatap Aurora dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aurora, yang berdiri di sisi Leo saat itu, merasa tubuhnya membeku. Luka-luka lama kembali menggeliat, dan ketakutan itu menyergapnya. Ia tidak pantas berada di sini, tidak seharusnya berdiri di samping pria seperti Leo. Ia bukan siapa-siapa. Leo semula bersikap acuh, namun saat melihat sorot mata Aurora yang menunduk penuh luka, amarahnya meledak. Ia menarik tangan Jessica dan menggiringnya keluar rumah. Jangan pernah datang lagi, katanya tegas, dingin. Namun sayangnya, luka yang terlanjur terbuka di hati Aurora tak bisa ditutup semudah itu. Malamnya, ia duduk di ranjang, memandangi cincin palsu di jarinya. Ini hanya sandiwara, bukan? Lalu kenapa rasanya sesakit ini? Bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa ia mulai mencintai Leo, atau bahwa cinta itu mungkin tidak pernah berbalas. Keesokan harinya, Leo mendapati Aurora telah mengemas sebagian barang-barangnya. Ia hendak pergi. Aku hanya bagian dari rencana, Leo. Dan aku sudah memainkan peranku cukup baik, kan? Ucapnya dengan suara parau. Leo menatapnya dalam, matanya tak setenang biasanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tidak pernah belajar menyampaikan perasaan. Ia bisa memimpin rapat miliaran rupiah, tapi tak bisa mengatakan tiga kata sederhana yang kini terus menggema dalam pikirannya, jangan pergi, tetaplah. Kenapa kamu marah kalau aku pergi, Leo? Bukankah kamu membenciku sejak awal? Tanya Aurora, suaranya bergetar, nyaris menangis. Leo berjalan mendekat, tapi berhenti di jarak aman. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa sejak kau datang, rumah ini tidak lagi sunyi. Dan sekarang, bayanganmu membuat semuanya terasa hampa, jawabnya pelan. Aurora menahan napas. Kalimat itu bukan pernyataan cinta, tapi juga bukan ketidakpedulian. Itu, pengakuan bahwa ia mulai berarti. Dalam keheningan itu, keduanya berdiri di dua sisi luka mereka. Tak ada pelukan, tak ada air mata yang jatuh bersama. Tapi di antara mereka ada sesuatu yang mulai tumbuh dari reruntuhan rasa takut kejujuran. Mungkin mereka belum bisa menyebutnya cinta. Tapi untuk pertama kalinya, Aurora memilih untuk tidak melangkah keluar. Dan Leo, untuk pertama kalinya, membiarkan seseorang tinggal. Hari-hari setelah Aurora memutuskan untuk tetap tinggal terasa berbeda. Kontrak yang dulu menjadi batas di antara mereka kini perlahan tak lagi diindahkan. Mereka mulai sarapan bersama, menonton berita malam dengan jarak yang semakin rapat, dan sesekali tertawa pada hal-hal kecil yang dulu tak pernah mereka bagi.
Namun semakin hangat hubungan itu, semakin besar ketakutan yang tumbuh di hati Aurora. Ia takut semua ini hanya akan berakhir ketika tenggat waktu kontrak datang. Ia takut bahwa pada hari ke-180, Leo akan kembali menjadi lelaki dingin yang tak mengenalnya. Dan cinta yang ia simpan dalam diam akan menjadi luka yang tak bisa disembuhkan. Sementara itu, Leo mulai menyadari bahwa keberadaan Aurora bukan lagi sekadar bagian dari solusi legal. Ia menyukai ketenangan yang dibawa gadis itu, senyum gugupnya, bahkan cara Aurora mencuri pandang padanya saat berpikir ia tak melihat. Tapi Leo masih dihantui ketakutan yang tak kalah dalam, bahwa ia tidak layak mencintai, apalagi dicintai. Luka masa lalunya masih mengikat. Namun ketika ia melihat Aurora tertidur di sofa dengan kepala menyandar di bahunya, ia sadar, hatinya tak lagi kosong. Ia tidak hanya ingin Aurora tinggal. Ia ingin Aurora memilih untuk tinggal, bahkan tanpa kontrak. Konflik memuncak ketika masa kontrak tinggal 2 minggu lagi. Aurora menemukan kertas pembatalan pernikahan kontrak yang telah ditandatangani Leo di meja kerja, namun belum ia berikan. Hatinya remuk. Jadi kau memang sedang bersiap-siap untuk melepas semuanya, ucapnya tajam saat menghadapi Leo. Pria itu terdiam, tak bisa menjawab cepat. Aku ingin kau pergi bukan karena kau harus, tapi karena kau memilih. Tapi aku terlalu pengecut untuk berkata kalau aku, Leo tak menyelesaikan kalimatnya. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, Leo Hartono rapuh di hadapan wanita. Dan justru saat itulah Aurora menyadari, pria itu sedang belajar mencintai. Pelan-pelan, penuh luka. Beberapa hari kemudian, di malam terakhir sebelum tanggal kontrak berakhir, Aurora menyiapkan makan malam sederhana. Tak ada lilin, tak ada gaun mewah. Hanya mereka berdua, dan kenyataan bahwa besok bisa saja menjadi perpisahan. Tapi saat Leo menatap mata Aurora malam itu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan dalam suaranya. Aku tidak tahu cara mencintai yang benar, tapi aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu. Kontrak ini bisa berakhir besok, tapi izinkan aku membuat yang baru, tanpa tanda tangan, tanpa tanggal kedaluarsa. Hanya janji dari hati yang tak lagi takut. Aurora menahan napas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia telah menunggu kalimat itu, bukan karena ingin dibujuk, tapi karena ia butuh diyakinkan bahwa hatinya tak bertepuk sebelah tangan. Dengan langkah pelan, Aurora bangkit dari kursinya, menghampiri Leo. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan pria itu. Hangat, aman, tak ada lagi kontrak, tak ada lagi syarat. Hanya dua hati yang memutuskan untuk saling menyembuhkan. Aku tidak akan pergi, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin tinggal. Bukan karena terpaksa, tapi karena kau membuatku merasa layak dicintai, bisiknya. Dan dalam keheningan itu, mereka akhirnya berpelukan, bukan karena kontrak, tapi karena cinta yang tulus tumbuh dari luka. Beberapa bulan kemudian, rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan cahaya. Tak hanya Aurora yang berubah, tapi Leo juga. Ia belajar membuka diri, belajar memaafkan masa lalu, dan yang terpenting, belajar mencintai tanpa rasa takut. Aurora pun perlahan pulih dari trauma, menemukan kekuatan dalam cinta yang tak lagi mengikat dengan ketakutan. Dan pada ulang tahun pertama hubungan mereka, Leo menyiapkan kejutan kecil, sebuah lamaran sungguhan, bukan kontrak. Di taman belakang rumah, di bawah pohon sakura yang mereka tanam bersama, ia berlutut dan berkata, "Kini aku tahu, mencintaimu bukan kelemahan, tapi anugerah." Aurora menangis, bukan karena sedih, tapi karena doa-doanya akhirnya dijawab. Ia tidak pernah meminta pria sempurna, hanya seseorang yang mau tinggal meski tahu dirinya rusak. Dan Leo hadir, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pendamping yang berjalan bersamanya, tangan dalam tangan. Mereka tidak sempurna, tapi cinta mereka nyata. Dan itu cukup. Malam itu, di taman belakang yang tenang, Aurora dan Leo duduk berdampingan di bangku kayu, memandangi langit penuh bintang. Tak ada lagi rasa takut di mata Aurora, dan tak ada lagi kebekuan di sorot mata Leo. Mereka bicara bukan lagi sebagai dua orang asing yang terjebak dalam kontrak,
tapi sebagai dua jiwa yang saling memilih. Kau tahu, bisik Leo sambil menggenggam tangan Aurora, jika hari itu aku tak menandatangani kontrak itu, aku takkan pernah tahu rasanya dicintai dengan begitu tulus. Aurora tersenyum kecil, dan jika aku tak menerima kontrak itu, aku takkan pernah tahu bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari luka. Beberapa waktu kemudian, Leo resmi membatalkan semua bentuk legalitas kontrak mereka. Bukan untuk mengakhiri hubungan, tapi untuk membuktikan bahwa cinta mereka tak butuh tanda tangan. Ia memperkenalkan Aurora kepada seluruh dewan perusahaan, bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai pendamping hidupnya. Tak sedikit yang meragukan, mencibir, atau membandingkan. Tapi Aurora berdiri tegak di samping Leo, tak lagi gentar. Ia bukan lagi gadis yang takut pria. Ia adalah wanita yang telah memilih untuk mencintai, dan mencintai lagi, meski dulu pernah hancur. Di momen ulang tahun perusahaan, Leo naik ke panggung dan mempersembahkan satu pidato yang mengguncang hati semua tamu undangan. Ia tak bicara tentang bisnis, saham, atau strategi. Ia bicara tentang luka, tentang cinta, tentang seorang wanita yang mengajarinya menjadi manusia kembali. Di tengah tepuk tangan, Leo memandang Aurora dan berkata lantang, ia bukan hanya penyelamatku. Ia adalah masa depanku. Aurora menahan air mata yang jatuh tanpa izin. Hari itu, cinta mereka tak lagi tersembunyi dalam kontrak atau keraguan. Setahun kemudian, Leo dan Aurora menikah kembali. Kali ini bukan dalam diam, bukan dengan kesepakatan kaku, tapi dengan cinta yang penuh. Tamu-tamu yang hadir menyaksikan dua orang yang telah melewati luka, trauma, dan kesepian, kini bersumpah untuk saling melindungi seumur hidup. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya janji tulus di hadapan Tuhan dan saksi. Leo menatap mata istrinya dan berbisik, bukan kontrak yang membuatmu milikku, tapi hatimu, yang memilihku meski kau bisa pergi. Dan begitulah kisah mereka, dimulai dengan kebekuan dan ketakutan, berakhir dengan kehangatan dan keberanian. Kisah tentang bagaimana dua hati yang rusak bisa saling menyembuhkan, bukan karena tak pernah patah, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersama saat dunia berkata menyerah. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai akhir di channel YouTube-ku tercinta. Dukungan kalian, dalam bentuk like, komentar, dan subscribe, adalah semangat terbesar untuk terus menciptakan cerita-cerita yang menyentuh hati. Aku doakan untuk kalian semua yang sedang berjuang dalam cinta, semoga Allah pertemukan dengan seseorang yang melihat lukamu, tapi tetap memilih untuk tinggal. Semoga kalian selalu diliputi ketenangan, dan cinta yang datang menghampiri adalah cinta yang menyembuhkan, bukan melukai. Sampai jumpa di kisah cinta berikutnya. Jaga hati kalian. Karena kadang, cinta sejati datang dari tempat yang paling tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.